Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mendesain simulasi rangkaian listrik setir. Ini kita tampak bahwa untuk mengukur tegangan dan arus listrik kita menggunakan dua multimeter ya. Satu sebagai voltmeter, satu sebagai ampermeter. Di sini juga ada sumber tegangan yaitu power supply dan ada resistor. Baik. Langsung saja masuk ke apa website kita. Website yang akan digunakan yaitu Tinkercad. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke tinkercad.com, lalu login menggunakan akun Drone kalian, menggunakan akun kampus kalian, dan ini Google. Nah, berikut untuk tampilan dashboard pertama di sini. Nah, di sini langsung kalian masuk ke menu kelas. Nah, selanjutnya kalian klik join kelas. Nah, nanti link kelasnya akan saya berikan di Google Classroom. Nah, setelah join kelas di Elektronika Dasar 2025, langsung masuk saja. Di sini sudah saya berikan tempat untuk membuat rangkaian Legit 2 tersebut. Nah, selanjutnya kalian create new design, lalu pilih sirkuit. Nah, di sini kita akan membutuhkan satu power supply, dua multimeter, dan satu resistor. Nah, untuk komponennya ada di sebelah kiri kanan, sebelah kanan layar. Ini ya, sebelah kanan layar tersebut. Kalian bisa langsung memilih dan menariknya ke tengah. Jadi tadi kan kita perlu dua multimeter, lalu perlu power supply. Ya, power supply tinggal kalian ketikkan di power supply, lalu perlu resistor ya, dan jangan lupa gunakan breadboard di sini. Nah, seperti ini. Ini komponen yang kita perlukan. Ini resistor bisa kalian putar biar mudah untuk ditempatkan. Ya, ditempatkan di sini. Nah, kita tahu bahwa di breadboard ini yang jalur vertikal ini saling terhubung dan jalur horizontal di atas yaitu positif dan negatif juga saling terhubung. Nah, di sini kita hubungkan kaki resistor ke port yang ada di breadboardnya. Kita sudah hubungkan di sini bahwa dia terhubung ya, jadi di sini sampai bawah dia juga terhubung. Baik, selanjutnya secara sederhananya kan ketika tanpa voltmeter ataupun tanpa multimeter, maka kita harus hubungkan dahulu ke power supply. Nah, fungsi dari breadboard ada jalur negatif dan positif ini fungsinya untuk terhubung ke power supply. Jadi di sini langsung kalian hubungkan positif ke positif, baik, lalu negatif juga ke negatif. Kalian bisa ubah warna kabelnya biar apa lebih enak untuk membedakan. Nah, baik sudah terhubung. Di sini langsung ketika akan menghubungkan ke beban ataupun resistor, kita langsung hubungkan dari kaki di breadboard tersebut. Iya, di breadboard. Lalu di sini positif dihubungkan ke positif, hubungan positif, nah, dia sudah terhubung. Lalu dari negatif juga dihubungkan ke kaki resistor satunya. Di sini kita ubah. Wah. Nah ini, dia jika seperti di rangkaian, kan awalnya kalau tanpa multimeter, dia terhubung langsung ke sini. Rangkaian seperti ini, full ini. Ini sudah terhubung. Baik, selanjutnya kita pertama biar kalian bisa membedakan. Oh, sebelumnya kita atur dulu yang atas itu untuk multimeter, maaf, yang atas itu multimeter digunakan untuk mengukur ampere, yang bawah untuk mengukur tegangan ya di sini. Kita namai coba di sini ampere meter. Ampere meter. Di sini voltmeter. Baik, ini sudah dinamai. Nah, pertama kita hubungkan volt dahulu kan jika dilihat di gambar volt itu langsung terhubung ke sumber.
Jadi dari positif voltmeter ke positif dari power supply, negatif voltmeter ke negatif power supply. Nah, jadi di sini langsung saja kita tarik di sini apa-apa. Nah, di sini langsung kita tarik positif ke positif ya. Nah, kita ubah warnanya ke sama. Selanjutnya negatif ke negatif. Baik, ini ya, dari negatif sudah terhubung. Nah, kita coba jalankan saja. Oh, kita coba jalankan ya untuk voltmeter. Nah, dia sudah nampak di sini, voltmeter 5 volt, 5 volt. Baik, jadi jika memasang voltmeter, itu langsung kita paralel, jadi tanpa merubah rangkaian. Itu bisa. Jadi jika kita mengukur tegangan itu tanpa merubah rangkaian, bisa langsung kita mengukur tegangan. Nah, berbeda dengan ampermeter. Kan di sini secara default di sini rangkaiannya masih tertutup ya. Jadi kita perlu jumper. Nah, jadi sebelum ada multimeter untuk ampermeter tersebut, rangkaiannya itu di sini menyambung ya ini. Nah, jalurnya menyambung. Namun karena ada ampermeter, kita perlu jumper di sini. Perlu jumper ataupun kita putus untuk apa? Untuk penempatan dari ampermeter tersebut. Bagaimana dan di mana memutusnya, yaitu setelah dari power supply. Jadi kan di sini dari tegangan positif power supply, nah kita putus, kita jumper ke arus di eh kita jumper ke probe di arus ampere meter tersebut. Jadi dari sini, nah di sini kita jumper di sini. Ini ditempatkan ke negatif karena yang positif tersebut harus dari jalurnya power supply tersebut. Yang positif ini kita taruh ke jalur power supply. Nah, kita ganti ya di sini ya. Jadi kalau kita mau mengecek alur bagaimana prosesnya, bagaimana jalurnya, kita urutkan dari sini. Dari power supply dia masuk ke ampere dahulu. Ke ampere, setelah itu dari ampere baru ke resistor. Nah, berarti sudah benar ya. Jadi dari power supply ke ampere baru ke resistor. Nah, berarti rangkaian tersebut sudah benar dan sudah selesai. Nah, ini merupakan rangkaian dari lanjut kedua. Nah, bagaimana kita coba jalankan dahulu. Nah, di sini sudah terukur ya, sudah terukur miliampernya. Baik, sekarang coba kalian isikan untuk mengisi di tabel percobaan di sini, percobaan di lab sheet. Di bagian berikutnya kan kita diminta untuk mengisi tabel ini. Nah, silahkan bisa memilih satu nilai resistor kalian yang kemarin kita tuliskan kita ukur kemarin. Coba kita di sini saya berikan contoh ketika misal memilih nilai 220 ohm. 220 ohm. Jadi kita perlu set Kita perlu set. Nah, di sini kita perlu set sumber tegangan menjadi 4 volt. Nah, nantinya dari power supply tersebut kita perlu set secara berulang. Dari yang kita atur otak-atik itu hanya di power supply-nya tersebut dari 4, 6 volt, 8, 10 sampai 12 volt tersebut. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, di sini kita klik power supply. Nah, di sini akan tampak voltage. Jadi voltage-nya yang akan kita atur. Jadi pertama kan tadi 4. Nah, untuk current itu bisa kalian isi satu karena dia current akan menyesuaikan atau arus tersebut akan menyesuaikan beban yang diberikan. Jadi yang perlu diatur hanya voltage tersebut. Pertama kita atur ke 4 ya. 4, tapi jangan lupa di resistor juga kita atur. Kan tadi resistornya kita memilih 220 ohm. Kita perlu atur dahulu 220. 220 kita atur ke ohm. Nah, baik. Lalu kita klik Start Simulation. Nah, ini merupakan hasilnya. Kan di sini tadi untuk voltmeter. Nah, ini bisa kalian kasih notes ya di sini biar 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 bisa ada catatan di atasnya. Di sini bisa kalian kasih note bahwa di sini misal volt maaf, ampere atas. Ampere meter.
Nah, ini ampere meter. Ini ya, kita kasih notes di sini untuk voltmeternya. Voltmeter. Nah, baik. Di sini voltmeter. Oh ya, di sini kita kasih tulisan bahwa resistornya itu besarannya 220 ohm. Nah, sip. Ini ya, jadi ini kita kasih catatan di atasnya. Ya, kita klik start. Nah, ini yang bisa kalian tuliskan nanti di tabelnya. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan menuliskan yang pertama kan tegangannya. Yang pertama, dia terbaca 4 volt. Ya, di sini kalian tuliskan 4. Baik. Selanjutnya untuk arus, nah, arusnya dia tertulis 18,2. Nih, 18,2 mili ampere ya. Jangan lupa ya, dia di sini mili ampere. Nah, setelah itu kita perlu menghitung R hitung. Di sini R hitung menggunakan rumus ohm kemarin ya. Jadi ketika menghitung R atau hambatan yaitu V per I. Jadi di sini 4 per 18,2 mili ampere. Nah, jangan lupa mili ampere tersebut kita konversi ke ampere ya. Rumusnya bisa sesuai. Nah, selanjutnya kita 4 dibagi dengan 0,0182. Ya. Dia ketika dikonvert dari 18,2 dikonvert ke ampere yaitu 0,0182. Ketika dihitung hasilnya itu 219,7. Nah, ini ya. Jadi R hitungnya itu ada selisih dari nilai resistor awal, nilai nominal tadi. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung persen dari error nilai. Nah, rumusnya itu apa? Bisa dicek di bagian dasar teori, yaitu rumus lengkap itu nilai nominal awal, jadi 220 resistor, dikurangi dengan R hitung, jadi 219,7 dibagi dengan nilai resistor nominal, yaitu 220. Nah, ketika dihitung jumlahnya, hasilnya itu 0,0013%. Nah, sudah ketemu aja. Jadi ini untuk mengisi baris pertama. Nah, untuk baris selanjutnya, kalian tinggal ubah tegangan sumbernya ini. Kalian tinggal ubah tegangan sumber yang awalnya 4, kita ubah menjadi, kita stop dahulu, kita ubah menjadi 6. Ini perintahnya tadi 6 ya. Baik, kita start. Nah, ini yang perlu kalian catat sesuai dengan tadi yang saya contohkan di baris pertama tadi. Silakan untuk bisa dilanjutkan supaya praktek minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini mungkin pengenalan dari Tinkercad. Untuk lebih lanjutnya saya akan berikan ketika kelas berlangsung besok. Baik, oh yang perlu diketahui mungkin ya, di sini Tinkercad lumayan lengkap. Jadi selain dari simulasi tersebut, kita juga bisa langsung melihat gambar, melihat dari apa rangkaiannya tersebut, melihat langsung dari desain rangkaiannya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa segera dipraktekkan ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan.